Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon agar Roh Kudus menguatkan dan juga membuka hati pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami, mengerti sabdamu dan melakukan setiap firman-Mu di setiap kehidupan kami hari lepas keseda. Mohon hamba-Mu yang berdosa ini Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa dan isi hati Tuhan bagi setiap umat-Mu yang beribadah di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teks suci yang kita akan bahas pada hari ini, khususnya dalam rangka merayakan hari naiknya Tuhan Yesus ke surga, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga 11. Demikian sabda Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 hingga ke 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Terpujilah nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seandainya Tuhan tidak naik ke surga, itu bagaimana? Nah, sebelum kita jawab itu, harus juga ada pertanyaan, seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, bagaimana? Nah, sebelum kita jawab itu, harus juga jawab, seandainya Tuhan Yesus tidak mati. Mundur lagi ke belakang, seandainya Tuhan Yesus tidak lahir. Dan mundur lagi ke belakang, seandainya Allah tidak mengutus anaknya yang tunggal Yesus turun ke alam maut, turun ke dunia, apa jadinya umat manusia? Seandainya Allah tidak mengasihi umat manusia dan tidak mengasihi dunia dan tidak mengutus anaknya turun ke dunia, apa jadinya? Maka pertanyaan, seandainya Tuhan Yesus tidak naik ke surga, terkait erat dengan pertanyaan sebelumnya. Seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus tidak mati, seandainya Yesus tidak lahir, seandainya Allah tidak mengasihi dunia, dan berujung pada seandainya Yesus tidak datang yang kedua kalinya ke dalam dunia, apa jadinya dunia ini? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, itulah hal-hal yang penting dan mendasar terkait dengan kristologi, ilmu tentang Kristus atau doktrin, pengertian, pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus yang tidak boleh dipisah-pisahkan atau memahaminya sepenggal-sepenggal. Harus bersatu wujud kasih Allah, mulai dari Allah mengasihi dunia ini sejak sebelum dunia diciptakan hingga Allah mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus turun ke alam maut, turun ke dunia menjadi manusia, dan hingga sampai kepada saatnya Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kalinya untuk menjemput orang yang beriman kepada Tuhan dan menghakimi semua umat manusia. Penginjil Lukas, penulis kitab Para Rasul, di akhir kitab Lukas mengatakan, lalu Yesus membawa mereka
ya para muridnya keluar kota Yerusalem sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ini penting, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas menulis, saat Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya, dia terangkat ke surga, naik dan terus naik hingga awan menutupi mereka. Dan itu juga nanti ketika Tuhan Yesus dengan cara yang sama akan datang ke dalam dunia untuk menghakimi semua umat manusia dan menjemput, mempermuliakan, menempatkan anak-anaknya, umat tebusannya di sisi Allah yang maha tinggi, di sebelah kanan. Itu artinya dipermuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus naik ke surga sambil memberkati dan terangkat ke surga hingga tidak nampak. Itu artinya berkat Allah tetap turun atas umatnya sampai selama-lamanya. Bersyukurlah atas hal ini. Berkat Tuhan Yesus saat dia terangkat ke surga, ketika dia sedang memberkati, itu terjadi dan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Itulah sukacita sejati yang dinikmati, dirasakan oleh umat percaya kita dan saudara sekalian. Maka bersyukurlah hari ini saat kita masih beribadah di rumah masing-masing. Jangan mengeluh, jangan bertanya lagi, Tuhan sampai kapan ini terjadi Tuhan? Sampai kapan hidupku akan normal berjalan seperti sedia kala, seperti dulu lagi loh Tuhan? Kapan Tuhan itu terjadi? Bukan itu pertanyaannya menurut saya. Lantas apa yang dapat kita pelajari dan dipertanyakan bagi kita sebagai pribadi dan sebagai gereja Tuhan? Maka yang terpenting adalah mari kita bertanya, Tuhan, saya mau menjadi gereja seperti apa? Tuhan, Engkau juga mau saya menjadi gereja seperti apa? Inilah saatnya setiap umat Tuhan, setiap gereja disetting ulang oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk di situasi anomali yang tidak normal seperti saat ini, semuanya tidak normal, ibadah juga tidak normal. Tidak seharusnya ibadah itu di rumah, seharusnya ibadah itu di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, bertemu fisikal dan rohani dengan semua umat Tuhan. Tapi saat ini kita diharuskan, dituntut untuk beribadah di rumah, bertemu hanya dengan sekelompok orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat. Tuhan, Engkau ingin kami menjadi gereja seperti apa? Besok suatu saat ketika kondisi ini sudah pulih lagi dan kita sudah bisa beribadah kembali, kita ingin jadi seperti apa? Itulah maunya Tuhan. Kita mau mengerti maksud dan rencana Allah bagi umatnya ketika Tuhan mengizinkan berbagai hal-hal yang anomali ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai gereja, bangsa, bahkan umat manusia secara umum. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka mari kita belajar. Saat kita di setting ulang oleh Tuhan, kita dibuat nol oleh Tuhan, dibuat zero oleh Tuhan. Maka besok
saat kondisi ini sudah normal kembali, pulih kembali, kita akan jadi umat Allah dengan perspektif cara pandang yang baru tentang berbagai hal dan berbagai perkara yang kita hadapi, termasuk di dalam cara bergereja. Harus dengan paradigma dan pandangan yang baru tentang berkeluarga, bergereja, melayani, berbangsa, dan yang lain-lain. Harus dengan cara pandang yang baru, perspektif yang baru, agar di ujung sana Tuhan makin dimuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Tidak justru malah balik lagi pada pola-pola lama yang mungkin menjebak, mungkin menjerat, mungkin membuat kita begitu sibuk tapi tidak bergerak maju. Sibuk beraktivitas tapi tidak bergerak maju. Tuhan ingin kita gereja maju, bergerak, berdampak, memberkati umat dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin selama ini ya, gereja Tuhan hanya berkutat pada aktivitas-aktivitas yang tidak bergerak maju. Maka Tuhan harus mereset lagi, men-setting ulang lagi gereja Tuhan, agar gereja Tuhan sadar, ngeh akan tugasnya, akan fungsinya, akan panggilannya, memuliakan Allah dan memberkati dunia, terus maju, bergerak, dan berdampak real, nyata di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Selamat merayakan hari naiknya Tuhan Yesus, dan selamat bergerak, berdampak, dan memberkati dunia saat ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, mohon Tuhan menolong kami mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, isi hati Tuhan atas umat-Mu. Saat Engkau mengizinkan kami masuk di tengah-tengah situasi anomali seperti saat ini, saat Tuhan men-setting ulang kami sebagai keluarga, gereja, maupun sebagai individu, agar besok ya Tuhan, ketika semuanya kembali normal, kami sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang lebih baik dan bekerja, beraktivitas, serta melayani dengan perspektif dan cara pandang yang baru. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Kami memohonkan berkat anugerah, sukacita, dan damai sejahtera bagi semua jemaat Tuhan, khususnya di GKMI Tanjung Karang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.